Baik, selamat siang. Saya Sabri Hidayatullah dari Sosiologi Fisip Undana kelas A semester 8 ingin membuat satu video terkait dengan analisis salah satu buku dalam mata kuliah Sosiologi Politik yang diberikan oleh Bapak dosen Lazarus Jahamat. Buku itu saya akan menyebutkan beberapa atau simpelnya kisi-kisi. Di dalam buku itu terdapat beberapa bab, kurang lebihnya bab 1 sampai 10. Di antaranya bab 1 adalah kekuasaan, bab 2 adalah peran negara, bab 3 adalah politik budaya dan juga peran sosial, yang keempat adalah politik kehidupan sehari-hari. Begitu juga bab 5. Bab 6 adalah partisi politik, dan bab 7 pemilihan dan pemungutan suara, dan seterusnya. Baik, kali ini saya akan membahas tidak secara patrikular atau secara rinci atau secara detail berurutan dari pertama pertama hingga bab 10 secara berurutan, tetapi saya akan membuat video ini membahas dalam buku itu berbicara secara acak atau secara gabungan seperti itu. Baik, kita hari ini akan berbicara secara acak tentang bab-bab yang berisikan yang di dalam buku itu. Yang pertama tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah mesin dari segala perpolitikan yang digapai atau diraih atau dilakukan oleh setiap masyarakat di dunia. Karena mesin dari politik adalah kekuasaan, orang berbondong-bondong bermain dalam lingkaran politik guna mendapatkan kekuasaan. Ketika tinjau kekuasaan dari perspektif pluralis, maka ada kelompok yang menang dan kelompok yang kalah, dan di saat itu pula mereka membangun koalisi. Membangun koalisi ketika yang kalah menjadi koalisi dan akhirnya menjadi oposisi. Yang kedua, mereka yang menang akan mendapatkan kekuasaan tersebut karena dominasi kelompok mereka lebih banyak dibandingkan kelompok yang lain. Dalam kekuasaan, perspektif pluralis terdapat dua macam, yaitu pembagian kelompok dalam politik, yaitu kelompok yang menang dan kelompok yang kalah. Sudah mestinya dalam perspektif pluralis dalam konteks kekuasaan, kelompok-kelompok tersebut akan bertaruh, akan mengadakan semacam pemaktuban dalam sebuah politik yang kiranya adalah ketika kelompok-kelompok ada yang menang dan kalah, dan yang menang sudah mendapatkan kekuasaan sebagaimana yang ia inginkan, kemudian yang kalah membangun oposisi untuk bertahan pada tahap selanjutnya seperti dalam bab 7 pemilihan dan pemungutan suara. Kelompok-kelompok oposisi dari perspektif pluralis tersebut adalah kelompok-kelompok yang kalah. Yang selanjutnya, ketika kelompok-kelompok yang menang masuk dan menjabat atau menduduki kekuasaan dalam suatu negara, itu mereka disebut sebagai elit. Dalam perspektif elit, ketika kekuasaan itu diraih, tempat secara politik secara sempit, secara luas adalah dalam lembaga sosial seperti yang disinggung dalam bab 5 politik sehari-hari kehidupan dan juga lembaga sosial dan hubungan sosial. Dalam artian sempit, kekuasaan dalam perspektif elit tersebut akan menjadi bagian di mana regulasi akan dimainkan di dalam, regulasi akan dijatuhkan di dalam lembaga-lembaga sosial, karena para penguasa atau elit tersebut yang dapat mempropagandakan segala regulasi, yang dapat memproklamasikan segala regulasi, yang dapat mendemonstrasikan segala regulasi untuk disahkan menjadi regulasi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perspektif manajerial ada semacam ketika plural itu sudah menjadi elit dan elit menjadi manajerial, maka seperti yang disinggung dalam bab 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 2 tentang negara, ada perusahaan-perusahaan atau istilahnya disebut penguasa berkecampung dalam bidang politik, lalu manajerial tersebut itu dipakai untuk membuat satu regulasi, yang dimana regulasi itu bukanlah regulasi atas dasar manajerial, melainkan regulasi atas dasar titipan. Karena ketika para pengusaha dalam satu perusahaan menduduki satu jabatan sebagai penguasa, yang dipikirkan bukan tentang bagaimana kesejahteraan itu dilakukan atau diiakan atau diindahkan, tetapi bagaimana keuntungan dana kampanye itu dikembalikan.
ketika dalam suatu negara ada seperti kekuasaan dalam perspektif pluralis elit manajerial, dalam suatu negara pun tidak pernah luput yang dari namanya kelas sosial. Ketika para elit berkuasa atau mendapatkan kekuasaan tersebut dengan memanajerialkan segala cara, maka kelas sosial itu tidak dapat kita nafikan, dengan sendirinya akan muncul. Kelas sosial adalah kelas-kelas di mana pembagian kelas yang dilakukan oleh para elit guna mendoping segala regulasi yang ia berikan pada lembaga sosial. Dan itu menjadi makanan favorit bagi media sosial atau media-media dalam meliput atau guna untuk mendapatkan viewers. Di situ, dalam pembagian kelas sosial, seharusnya negara memiliki peran. Negara memiliki peran yang di dalamnya terdapat beberapa subperan. Yang pertama adalah pemerintah dan juga negara. Yang kedua adalah militer dan juga politik. Yang ketiga adalah pengadilan. Yang keempat adalah nasionalisme. Yang kelima adalah demokrasi. Yang keenam adalah praktis atau teori dan praktis bernegara. Jadi yang pertama, pemerintah dalam satu negara mestinya itu terdapat pemerintahan, gunanya untuk memanajerial atau memanajemen segala kebutuhan rakyat. Seperti sebelum adanya pemerintah modern sudah ada di Indonesia zaman kerajaan-kerajaan, sama halnya seperti contohnya kerajaan Sriwijaya dan lain sebagainya. Raja itu kita sebut sekarang sebagai presiden. Namun hal ini masih berlaku di Inggris ketika yang memimpin adalah ratu, seorang perempuan. Sistem kepemimpinan atau pemerintahan mereka berbentuk kerajaan, sementara sistem pemerintahan Indonesia berbentuk demokrasi. Artinya masyarakat memilih dalam bab 7 fungsi pemilihan adalah untuk menyuarakan aspirasi, untuk menyuarakan demokrasi, untuk mengikut sertakan diri dalam demokrasi melalui sistem pemilihan yang diadakan. Guna untuk mendapatkan satu pemerintahan, maka perlu adanya orang yang berkuasa, yaitu disebut presiden, untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk mendapatkan roda mesin politik, yaitu kekuasaan. Sudi kiranya untuk elit-elit, untuk para elit tadi yang sudah mendapat kekuasaan, membuat regulasi, membuat satu konstitusi untuk mengatur dinamika kehidupan bernegara. Yang kedua, militer dan juga polisi. Nah, dalam satu negara, untuk menjamin keamanan satu negara, tidak serta-merta kita iakan bahwasanya cuma ada pemerintah, presiden, perdana menteri, dan lain sebagainya dapat mengamankan satu negara. Zaman kerajaan dulu, itu pun ada prajurit-prajurit, ada panglima perang yang dipakai, yang kita sebut sekarang sebagai TNI dan juga Polri. Zaman dahulu, panglima perang tersebut mengamankan satu negara, mengamankan satu wilayah kekuasaannya dengan beberapa prajurit yang di belakangnya, yang juga melaksanakan perang. Sama halnya kita di Indonesia pernah dijajah beberapa ratusan bahkan ratusan abad lamanya, juga memiliki, sebelum dibentuk adanya polisi atau militer, masyarakat itu sudah mengikut sertakan diri dalam mengamankan negara dengan melawan penjajah, memakai bambu runcing awalnya, kemudian berganti, kemudian dilewati perjuangan-perjuangan bambu runcing dan mendapatkan senjata api. Mereka menggunakan itu, dan bisa jadi disebut bahwasanya satu negara memang sangat-sangat membutuhkan militer dan juga polisi untuk membantu mengamankan kehidupan bernegara. Dan juga tidak lepas dari itu, pemerintah juga butuh, atau satu negara, peran negara adalah mengadili. Dalam artian seperti ini, ketika peran negara untuk mengadili, maka dia butuh yang namanya pengadilan. Pengadilan sebagai tempat curahan hati atau tempat terjadinya perkara. Karena yang duduk perkaranya adalah tentang masalah-masalah sosial. Dalam perspektif sosiologi politik dibutuhkan satu sistem yang namanya demokrasi. Artinya demokrasi tidak hanya lewat bab pemilihan, lewat pemilihan atau pemungutan suara seperti yang disinggung dalam bab 7, tapi demokrasi juga perlu dalam satu negara. Artinya bukan dalam konteks pemilihan umum, tapi melainkan menyuarakan pendapat untuk mengkritisi segala regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh rezim atau elit yang berkuasa, kemudian disahkan oleh pengadilan. Jadi fungsi pengadilan bukan berarti untuk menyelesaikan dua perkara atau menyelesaikan perkara, tidak, untuk menyelesaikan atau mensahkan, seperti Mahkamah Konstitusi mensahkan
terkait dengan konstitusi negara. Yang berikut adalah dalam satu negara ketika sudah ada demokrasi dan lain sebagainya, maka perlu adanya nasionalisme. Nasionalisme adalah peran negara, bukan peran masyarakat menurut saya, karena peran negara adalah mensosialisasikan nasionalisme secara betul, secara benar, dan tidak serta-merta hanya karena untuk APBN, APBD, dan lain sebagainya. Peran negara adalah menyuarakan nasionalisme. Ketika nasionalisme itu tidak disuarakan, ketika nasionalisme itu tidak ada, ketika negara itu tidak lagi demokrasi, maka jalan satu-satunya yang ditempuh oleh masyarakat adalah dengan mengadakan demonstrasi atau pemberontakan. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena ada dominasi kelas yang perlu dibantah, perlu ditiadakan. Indonesia bukan seperti negara-negara kapitalis atau negara-negara komunis, tapi Indonesia, hampir setiap masyarakat Indonesia turut berpartisipasi dalam bidang politik. Nah, partisipasi dalam politik seperti halnya adalah misalnya dalam bab 5 disinggung tentang bab 5 ya, bab 5 bab 6 tentang partisipasi politik. Masyarakat Indonesia partisipasi yang amat tinggi adalah ketika pemilihan umum terjadi. Sebelum pemilihan umum, masyarakat akan turut berpartisipasi dalam bidang politik dengan membuat satu wacana politik yang dalam slogannya yaitu embel-embel primordial, yaitu kampanye. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam bidang politik, yaitu yang paling syarat atau yang paling banyak adalah kampanye, yang dibawa oleh masyarakat adalah bukan tentang keinginan untuk bagaimana agar dia dipercaya si calon dalam perspektif pluralis tadi. Dia percaya bahwa dia akan dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tetapi yang dibawa adalah hukum primordialnya, hukum fanatismenya yang dibawa saat kampanye. Maka dari itu, ketika tempat penaruhan atau dalam kemajemukan satu negara, ketika elit sudah bersua dengan negara, kemudian dia membuat satu negara yang berbasis kelas, kemudian dia membuat satu negara dengan kebudayaannya sendiri, dia menciptakan satu kebudayaan baru, sama halnya seperti kita rasakan sekarang bahwa korupsi itu adalah sudah membudaya, karena memang giat dilakukan oleh elit-elit pejabat negara yang dibawa ketika itu, elit-elit yang dipercaya tadi dalam konteks politik yang lebih sempit, lebih luas. Setiap lembaga-lembaga sosial mereka menaruh perhatian dengan cara membuat regulasi di dalamnya supaya nama baik mereka dapat terjaga, supaya mereka sebagai elit yang telah berkuasa dan membuat kekuasaan dalam pemerintahan dalam suatu negara dapat mengendalikan secara total kehidupan bernegara. Maka tidak heran ketika ada aksi pemberontakan atau demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan-kalangan yang mengaku sebagai akademis, kalangan-kalangan yang ketika resah hatinya untuk bagaimana memperjuangkan rakyat, kemudian bagaimana mereka percaya kepada elit tadi yang secara kampanye menyuarakan visi dan misinya sangat epik untuk kesejahteraan satu negara. Ketika sampai pada mesin politik yaitu kekuasaan, mereka tidak lagi ingat tentang apa yang mereka janjikan saat kampanye, tetapi mereka lebih ingat kelompok mana yang bersama mereka dalam perspektif pluralis dalam konteks kekuasaan. Karena kelompok mereka yang menang, ketika itu setiap lembaga sosial mereka membuat regulasi atau menaruh regulasi di dalamnya. Maka tidak heran ada dominasi kelas dalam setiap lembaga-lembaga sosial. Mau dari perpajakan, keamanan sosial dan juga bantuan publik, atau sampai sekarang di Indonesia yang terkenal dengan hutang negara yang belum atau makin bertambah seiring dengan rencana pemindahan ibu kota. Itu menjadi masalah dalam satu negara. Masalah ini yang membuat negara itu disebut dengan negara pasca kolonial. Memang peninggalan kolonial itu memberikan kesan yang cukup amat buruk. Karena apa? Institusi
lembaga-lembaga sosialnya itu bukan hanya tetapi itu bukan berasal dari rakyat semata, bukan berasal dari rakyat seutuhnya, melainkan dari perspektif atau titipan-titipan kepentingan dalam perspektif pluralis dalam konteks kekuasaan bagi tiap elit yang ketika dia naik dan berkuasa, maka di situ ada titipan yang ia bawa. Karena sistem politik hari ini bukan tentang gerakan hati nurani yang memang ingin memberikan satu perubahan atau memberikan satu revolusi dalam satu negara, melainkan hanya ingin mengeraup atau menumpuk kekayaan seperti yang dikatakan Karl Marx. Ketika pengusaha-pengusaha itu berkuasa, maka yang ia pikirkan bukan tentang bagaimana rakyatku sejahtera, bagaimana gerakan sosial itu terjadi agar supaya demokrasi dan nasionalisme ini betul-betul berjalan dengan sebagaimana adanya, atau bahkan bisa dikatakan bahwa ketika elit yang berkuasa dalam satu negara yang disebut pemerintah, media sosial, internet dan lain sebagainya bisa mereka kendalikan. Karena apa? Setiap lembaga-lembaga sosial yang ada dalamnya terdapat elit-elit politik yang sudah berkuasa. Maka tidak heran ketika lembaga-lembaga sosial itu dikuasai atau dikendalikan oleh mereka dengan cara menaruh regulasi atau membuat regulasi dalamnya dengan keuntungan dildal-dildal atau dengan kesepakatan dildal-dildal untuk mempertahankan jabatannya. Maka apa yang dikatakan oleh Profesor Rocky Gerung itu pada akhirnya bahwasanya orang yang paling cerdas atau paling bisa menciptakan hoax adalah pemerintah, karena dia punya segalanya. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Setiap lembaga sosial dalam artian sempit, regulasi atau di seluruhnya tidak berdiri secara independen, melainkan independensi, ada ketergantungan, ada keterikatan antara rezim. Ketika rezim itu menginginkan yang ini, ketika rezim itu menginginkan agar dia dijaga oleh setiap lembaga sosial agar tidak rusak citranya, maka rezim itu dalam konteks sosiologi politik yang lebih luas akan mengadakan satu negosiasi dengan media-media sosial. Sama halnya yang kita rasakan sekarang, bahwasanya tidak pernah ada keburukan yang diciptakan atau diberitakan oleh media, baik itu wali kotanya, baik itu presiden, baik itu gubernurnya. Yang diberitakan oleh media hari ini bukan tentang saran atau kritik terhadap kerja-kerja pemerintah atau kerja-kerja elit yang berkuasa, melainkan adalah hanya memberitakan apa-apa yang ia kerjakan, lalu mendukungnya, lalu mengajak dengan slogan-slogan ajakan untuk mendukung, sementara realisasi aktif dan konkretnya tidak serta-merta diadakan. Yang menjadi masalahnya adalah itu, quo vadis atau hakikat asli jurnalistik dalam media hilang lenyap seketika elit itu berkuasa. Karena dalam artian sempit, elit menaruh perhatian dengan membuat regulasi di dalam lembaga-lembaga sosial sehingga lembaga-lembaga sosial itu hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Jika seperti itu, maka sudah kiranya dalam satu negara dibutuhkan yang namanya ideologi. Tapi ketika ideologi itu dipengaruhi oleh pergeseran nilai materialis ke postmaterialis, bisa dikatakan bahwa ideologi itu akan menjadi baik ketika orang-orang yang sudah mengerti, orang-orang bukan tentang orang-orang yang berpikir tentang materialis, tapi orang-orang yang sudah melewati lembah materialis, yang ketika dipakai, yang ketika dia merasakan bahwa materialisnya itu sudah banyak, materialisnya itu sudah cukup untuk kebutuhannya, atau sudah bahkan lebih untuk kebutuhannya, orang-orang seperti itu yang disebut orang postmaterialis harus dibawa ke dalam ranah politik kekuasaan. Guna apa? Karena mereka sudah melewati lembah seperti itu, mereka sudah merasakan dinamika pelik seperti itu, maka sudah pantasnya orang-orang postmaterialis dapat menduduki satu negara. Ketika gerakan sosial dan politik serta revolusioner terjadi, saya teringat kepada tahun 98, waktu itu rezim Soeharto runtuh akibat gerakan mahasiswa besar-besaran. Sistem pemerintahannya yang otoriter, memimpin selama 35 tahun lebih kurangnya, membuat demokrasi Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, melainkan tidak demokrasi. Hari ini bisa dikatakan bahwa
Dalam bab 7 sistem pemilihan Indonesia dikatakan demokrasi, menurut saya tidak. Ketika demokrasi itu dalam sistem pemilihannya turn out, itu tidak perlu ada yang golput. Sama halnya Korea Selatan, Korea Utara, itu demokrasinya 0% karena tidak ada yang golput. Sistem pemerintahnya berbentuk dinasti. Maka untuk mengatakan negeri atau Indonesia ini masih dalam negara demokrasi, sudi kiranya untuk dipertimbangkan kembali, karena tidak ada nasionalisme, tidak ada demokrasi, yang tidak ada kemajemukan. Yang ada adalah negara berbasis kelas. Bagaimana kelas-kelas sosial itu diciptakan, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ketika yang miskin hanya bisa di dalam rumah agar tidak menularkan penyakit ke dalam yang kaya boleh keluar kapanpun dan dimanapun dia mau, karena dia memiliki banyak uang dan dapat menyembuhkan diri. Yang berikutnya adalah dalam artian luas, regulasi yang dibuat oleh para elit-elit politik tadi untuk mempertahankan citra mereka, seperti bidang lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kesehatan, perkawinan, keluarga, dan lain sebagainya, itu merupakan politik sehari-hari yang kita dapatkan. Itu merupakan kerancuan politik sehari-hari yang kita dapatkan. Tetapi orang-orang yang terjerumus di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya, itu pun sudah masuk dalam politik sehari-hari. Bagaimana mereka membangun hubungan sosial dan juga lembaga sosial yang sudah diracuni oleh elit-elit politik karena hasrat, karena ingin berkuasa, karena ingin tidak dirusak citranya. Orang-orang tersebut mungkin bisa disebut sebagai orang-orang ekonomi politik, tetap menjaga stabilitas ekonominya, tetap menjaga keuangan dirinya. Maka dari itu, demokrasi menjadi makanan favorit untuk menyuarakan, untuk menjaga citra kapitalismenya. Tetapi dalam sisi yang lain, hasrat ingin menguasai itu menumpuk, dalam bahasa Karl Marx disebut penghisapan kepada rakyat habis-habisan terus terjadi. Dan juga kita lihat sampai saat ini, di tengah COVID-19 dalam bab 4 memang benar adanya keterlibatan perusahaan dalam politik. Terlihat ketika perusahaan Ruang Guru Ilmupedia membuat satu program seperti pembagian paket data gratis 60 GB itu adalah embel-embelnya politik. Supaya apa? Supaya menciptakan citra bahwasanya yang peduli dan yang ketika diramalkan dia akan untuk maju tahun depan atau misalnya 5 tahun kemudian untuk DPR misalnya sudah kentara dengan adanya uluran tangan di saat pandemi ini, di saat kelas-kelas kuliah mulai melakukan kelas online, di saat kuliah-kuliah dan sekolah-sekolah mulai dilaksanakan dengan online. Ketika itu dominasi kelas mulai muncul dengan embel bahwasanya mereka peduli, padahal dalam sisi politik keterlibatan mereka hanya untuk mengundang unsur politik, hanya untuk ingin mendapatkan empati, hanya untuk mendapatkan simpati bahwasanya mereka peduli. Seharusnya, mungkin ini bagian terakhir, seharusnya dalam bernegara yang demokratis, yang nasionalistik, dan yang juga memiliki pemerintahan nih dan kekuasaan dalam sistem dan konstitusi, dalam politik terdapat lembaga-lembaga sosial, dan lain sebagainya dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mestinya dalam segala hal politik itu harus memiliki pilihan yang rasional. Kenapa? Agar tidak rancau, agar tidak kacau cara pemikiran masyarakat Indonesia berserta elit yang berkuasa, maka butuh pemikiran yang rasional. Dan pikiran rasional itu akan menghantarkan masyarakat Indonesia, akan menghantarkan satu negara untuk menjadi orang-orang yang memiliki pilihan yang rasional. Karena ketika politik sehari-hari atau kontestasi politik di Indonesia ini jalankan, bukan karena pilihan yang rasional, karena dia itu bagus, pintar, berwibawa, dan memang menjunjung tinggi nilai kesejahteraan, keadilan, dan keamanan, tetapi karena hukum primordial, dia itu sukunya dari saya, dia itu ya keluarga saya. Oleh sebab itu, maka perlu ditinjau kembali bagaimana agar menciptakan negara yang lebih bernuansa demokratis seutuhnya. Itulah peran elit ketika berkuasa.
ketika elit dalam perspektif kekuasaan ingin, dalam bahasanya Karl Marx, hanya dalam konteks ekonomi, yaitu elit berkuasa hanya untuk menduduki atau menambah kekayaan ekonomi. Tetapi beda dengan Max Weber yang ketika ia mengatakan bahwasanya kekuasaan itu ditempatkan dalam sebagai bentuk organisasi kelas sosial, lembaga sosial benar adanya. Dalam artian luas, kekuasaan dalam perspektif Weber adalah menjadi elit yang berkuasa atau negara. Kemudian dalam perspektif sempitnya, membuat regulasi dalam setiap lembaga sosial dan organisasi sosial. Hal ini yang menjadi rancau, karena yang dipikirkan para elit adalah tentang bagaimana mencari atau mengambil kembali atau mengadakan kembali keuntungan atau modal yang diberikan saat kampanye, yang seperti disinggung dalam bab 6 partisipasi politik. Jadi mudah-mudahan negara Indonesia memiliki pilihan yang cukup rasional nantinya. Orang-orang indeks membacanya bisa kembali pada posisi 2 seperti zamannya Soekarno dan lain sebagainya, dan Soekarno yang zaman sekarang mungkin orang Indonesia malas membaca, sehingga pilihan rasional dalam partisipasi politiknya sangat amat terkuras akibat dari budaya membaca yang serta merta sudah mulai menghilang dan sudah berada pada peringkat kedua paling bawah. Dan mungkin itu bisa dipulihkan kembali oleh para elit yang berkuasa nantinya sebagai misi ilahi, bisa disebut seperti itu, agar supaya negeri ini dibebaskan dari belenggu kedunguan, negeri ini dibebaskan dari belenggu politik apatis dan politik pragmatis. Oleh sebab itu mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.